Silakan duduk, Ibu Bapak Saudara semuanya, Shalom. Pada bulan Februari ini, gereja kita punya tema bagaimana kita akan membangun relasi yang sehat. Gereja sehat, jemaat kuat. Salah satu hal yang penting sekali adalah bagaimana kita juga punya relasi yang sehat. Saya sungguh rindu saudara bahwa jemaat Tuhan itu menjadi jemaat yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita masing-masing. Karena seringkali saya mendengar sebuah pendapat, perkataan banyak orang berkata seperti ini, di gereja rajin, tetapi di masyarakat hidupnya tidak jadi berkat. Di gereja sih oke, tapi di tempat kerja nggak bisa membangun hubungan dengan baik. Di gereja aktif, tapi orangnya antik. Siapa pernah mendengar kata-kata seperti itu? Bahkan ada orang berkata semakin rajin di gereja, semakin antik orang itu. Dan saya berdoa itu bukan jemaat SCC. Amin saudara. Sebab saya sungguh rindu jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang bisa membangun relasi yang sehat. Membangun relasi dengan pasangan, membangun relasi di dalam keluarga, membangun relasi dengan saudara seiman, tapi juga membangun relasi dengan temanmu di kantor. Saudara bisa membangun relasi dengan sahabat-sahabatmu, sehingga Anda menjadi orang yang menyenangkan. Anda menjadi orang yang hidupmu itu bisa menjadi berkat. Karena itu sepanjang bulan ini mari kita akan belajar bersama-sama bagaimana membangun relasi yang sehat. Dan saya ingin memulai dengan sebuah prinsip tentang relasi. Mari kita buka dulu ayatnya di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai dengan ke-39. Kita baca dulu ayatnya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, garis bawahi kalimat ini, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat ini sangat familiar. Bahkan Yesus berkata, kalau seluruh kitab itu dirangkum, maka yang keluar intisarinya cuma ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan yang menarik adalah Yesus berkata seperti ini. Coba amati kalimat ini sekali lagi. Dan hukum yang kedua, yuk kita lanjutkan. 2, 3. Yang sama dengan itu. Berarti hukum yang kedua itu sama bobotnya dengan hukum yang pertama. Saya jelaskan. Hukum yang kedua yang berkata kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri itu sama bobotnya. Karena Yesus mengajar apa? Dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama berarti saudara, relasimu dengan sesama itu sepenting dengan relasimu dengan Tuhan. Yang bisa menangkap kebenaran ini katakan amin. Saya ulangi lagi. Relasimu dengan keluargamu, relasimu dengan sahabatmu, relasimu di tempat kerja itu sama pentingnya dengan relasimu dengan Tuhan. Karena Yesus mengajarkan kasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan itu sama seperti hukum yang pertama. Karena banyak orang Kristen seperti di awal saya berkata, ada kecenderungan berpikir bahwa hal yang rohani, hubungan vertikal itu seolah-olah bobotnya lebih penting daripada hubungan horizontal, hubungan dengan sesama. Tapi ayat ini menjelaskan tidak sama bobotnya. Hubunganmu dengan Tuhan sama pentingnya dengan hubunganmu dengan sesama. Saya jelaskan lagi satu ayat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dan 20. Kita baca dulu ayat ini. Ini adalah prinsip bagaimana sebuah relasi. 1 Yohanes 4 ayat 19 dan 20. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Garis bawahi ayat itu ya, nanti saya jelaskan.
Berikutnya dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. Jadi ada dua prinsip tentang relasi. Prinsip yang pertama adalah seperti ini, bahwa kita sulit memiliki relasi yang sehat dengan sesama kalau kita tidak memiliki relasi yang sehat dengan Tuhan. Karena ayat tadi berkata apa? Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi prinsipnya saudara-saudara, Anda tidak mungkin punya relasi yang sehat dengan sesamamu kalau Anda tidak punya relasi yang sehat dengan Tuhan. Amin. Prinsip ini Anda bisa menangkap. Saya ulangi lagi ya. Ayat tadi berkata, karena Allah lebih dulu mengasihi kita, maka kita baru bisa mengasihi yang lain. Berarti relasimu dengan Tuhan itu menentukan relasimu dengan sesamamu. Kalau Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, Anda mengizinkan kasih Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidupmu, maka saya yakin relasi yang sehat dengan Tuhan itu akan membuat Anda punya relasi yang sehat dengan sesamamu. Prinsip yang kedua adalah seperti ini. Jika dengan manusia yang kelihatan saja kita tidak bisa mengasihi, maka bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat? Jadi prinsip ini kayak paradoks tapi saling melengkapi. Yang pertama, saya ulangi. Relasimu dengan Tuhan menentukan relasimu dengan sesama. Tapi hal yang kedua adalah seperti ini. Kalau Anda nggak punya relasi yang sehat dengan sesamamu, maka bisa dipastikan juga Anda tidak mungkin punya relasi yang sehat dengan Tuhan. Sebab Alkitab berkata apa? Kalau dengan sesama, dengan manusia yang kelihatan, kita tidak bisa mengasihi, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi sosok yang tidak terlihat? Amin, saudara. Nah, sekarang kita masuk lebih jauh. Ada 3 prinsip bagaimana membangun relasi yang sehat. Saya mengajak kita belajar hal-hal yang praktis, karena doa saya hal yang praktis Anda praktekkan, maka Anda menjadi pribadi yang menyenangkan dan lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Nah, mari kita belajar yang pertama, bagaimana kita bangun relasi yang sehat. Prinsip yang pertama, kita perlu menerima dan percaya kepada orang lain sebagaimana Yesus menerima dan percaya kepada kita. Roma 15 ayat yang ke-7, saya akan jelaskan ayat itu. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Siapa di sini yang merasa bahwa Yesus menerimamu apa adanya? Boleh angkat tangannya? Kalau Yesus menerimamu apa adanya, maka prinsip dalam relasi yang sehat, Anda juga harus belajar menerima sesamamu apa adanya. Karena Alkitab berkata apa? Sebagaimana Kristus telah menerima kita, maka terimalah satu akan yang lain. Belajar berdamai dengan ketidaksempurnaan orang-orang yang di sekitar kita. Karena Yesus juga menerima ketidaksempurnaan kita. Siapa di sini yang merasa sempurna? Siapa di sini merasa aku ini paling layak buat Tuhan? Ada? Enggak kan? Banyak kekurangan kita, banyak ketidaksempurnaan kita, tapi Yesus menerimamu. Maka harusnya kita juga menerima orang lain, ketidaksempurnaan mereka. Jangan jadi orang itu tipikal orang sulit. Orang sulit itu apa? Orang sulit itu orang yang suka meributkan. Bahkan meributkan hal-hal sepele, hal-hal kecil, kelemahan, kekurangan pada diri orang lain diributkan terus. Siapa tahu lagu Balonku ada 5, itu lagu yang sebetulnya ada kejanggalan. Ya kita nyanyi dulu ya. Enggak apa-apa saudara ya. Hitungan ketiga, nyanyi sama-sama ya, jangan kerjain saya ya. 2, 3. Balonku ada.
Catat dulu, stop. Ada berapa? Warnanya. Ya, sekarang cermati. Hijau, ning, terus stop. Hijau, kuning, keliru ya saya lagunya. Apa? Gimana? Merah ya, merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Terus meletus balon, meletus balon, meletus balon. Tadi kan 5, merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Yang meletus balon, nah, mestinya balonnya ada 6. Karena masih ada yang meletus balon hijau, mestinya 6. Ya, tapi ya enggak tahu kenapa penciptanya membuat yang meletus balonnya hijau. Dan sepanjang saya ingat ketika saya masih kanak-kanak, saya enggak mempeributkan itu. Anak-anak itu nyanyi dan happy, betul enggak? Enggak ada, ini yang menciptakan lagu ini sesat, ini ngawur ini. Saya baru tahu ketika orang-orang dewasa rame-rame menulis kejanggalan lagu Balonku Ada 5. Yang mempeributkan itu orang dewasa, saudara. Anak-anak enggak pikir apapun, yang penting happy. Yang penting balon hijaunya meledos gitu. Hanya orang tua yang mempersulit dan mempersoalkan. Kenapa Yesus berkata, belajar dari anak-anak, mereka ini mempunyai kerajaan surga. Karena anak-anak itu, coba amati, anak-anak kalau membangun relasi dengan temannya, itu seringkali gampang menerima apa adanya. Betul enggak? Yang susah, itu kalau anak itu bertumbuh jadi dewasa, jadi gede. Teman mulai pilih-pilih. Kulitmu warnanya apa? Rambutmu keriting atau lurus? Betul enggak? Pilih-pilih enggak? Pilih-pilih. Tapi anak-anak enggak pilih-pilih. Kenapa saudara-saudara? Ya anak seperti itu. Ya saya ingin mengajak Anda punya prinsip seperti ini. Bahwa yang namanya membangun relasi dengan orang lain, maka belajarlah untuk menerima apa adanya. Jadi orang itu jinjailah. Ayo ngomong satu sama lain, jinjai. Ini mumpung masih suasana Imlek, jinjai. Tahu artinya cincai? Cincai itu mirip-mirip dengan capcai. Mirip saudara. Tapi cincai itu artinya gini loh. Kalau Anda, kemarin istri saya cerita, ngantri lama beli telur, karena kalau telur zaman sekarang itu kan alatnya pakai digital. Bisa misalnya beli 10.000, itu bisa. Kebetulan istri saya cerita, karena lama sekali kan istri saya bilang seperti ini. Ya karena ngantri satu orang, beli telur, minta karena dia bayarnya 10.000, maka berharap angka yang keluar itu persis 10.000. Jadi yang terjadi adalah satu telur ditimbang, ya ini 9.600 misalnya demikian. Enggak mau saudara, cari lagi telur yang bobotnya kalau ditimbang persis 10.000. Ya kalau ngambil 2 telur 11.000, gantian bakulnya enggak mau. Maunya adalah si pembeli ini enggak mau rugi, bahkan selisih 400 mungkin, selisih 300 mungkin. Saya tidak tahu, istri saya nggak cerita, itu selisih paling minimnya berapa, dan dia nggak mau rugi intinya. Kalau soal telur saja ribet, kemungkinan besar dalam membangun relasi dia juga sulit. Coba lihat wajah-wajah telur enggak ini. Maksudnya wajah-wajah sulit apa enggak gitu. Jadi orang itu yang gampang saudara. Ya. Saya sering kali kalau misalnya ada kembalian selisih berapa, udahlah sekalian nggak usah.
itu jinjai gitu loh, murah hati gitu loh. Kadang-kala kita parkir, kita keluar, nunggu di depan ini kok keluar-keluar, pernah enggak ngalami seperti itu? Yang menjengkelkan adalah mestinya kasih uang 5.000 selesai gitu. Tapi nunggu kembalian karena parkir itu 3.000. Minta 2.000-nya. Ini orang-orang sulit. Belajarlah dalam keseharian saudara-saudara, kita belajar dengan orang itu gampang menerima, gampang percaya. Menerima apa adanya. Dalam relasi sahabatmu tidak sempurna, keluargamu tidak sempurna, tapi belajarlah menerima dan percaya mereka apa adanya. Bicara soal percaya, sekali lagi kita tidak sempurna, tapi kalau mau punya relasi yang sehat, belajar percaya. Contoh dalam Alkitab, misalnya Yohanes Markus. Siapa pernah dengar nama Yohanes Markus? Kalau Barnabas itu tidak menerima dan percaya kepada Yohanes Markus, maka tidak akan pernah ada Injil Markus di dalam Alkitab. Siapa sih Yohanes Markus? Jadi ceritanya Paulus dan Barnabas pernah mengajak seorang anak muda yang namanya Yohanes Markus. Ketika di dalam pelayanan yang pertama, Yohanes Markus ini diajak. Sayangnya pengalaman pertama mungkin belum siap karena masih muda, karena mungkin kaget dengan penderitaan di dalam pelayanan, maka di tengah jalan yang namanya Yohanes Markus ini memutuskan untuk pulang. Ini membuat Rasul Paulus sangat marah, membuat Rasul Paulus kecewa. Ini orang bahasa Jermannya mbok-mboken, you know mbok-mboken? Tidak siap untuk masuk di dalam pelayanan yang penuh dengan penderitaan. Tapi apa boleh buat, anak muda ini memutuskan untuk pulang. Berapa waktu kemudian, Yohanes Markus ini pengen ikut pelayanan lagi. Paulus berkata kepada Barnabas, karena Barnabas ini kebetulan adalah omnya Yohanes Markus. Paulus berkata, "Nggak usah anak ini ikut, nanti nyusahin kita di dalam pelayanan." Di dalam kesempatan pertama, anak ini aja nggak siap. Tapi Barnabas ngotot, belajar untuk percaya kepada Yohanes Markus. Barnabas berkata kepada Paulus, "Izinkan saja ikut, dia sudah berubah, dia pasti bisa." Tapi Paulus, kalau Anda kenal Paulus, Paulus itu memang orangnya itu keras. Orangnya itu A ya A, B ya B. Jadi memang ini orang yang boleh dibilang agak kaku. Maka Paulus berkata, "Tidak, aku tidak akan pernah mengizinkan dia ikut." Barnabas ngotot untuk mengizinkan ikut. Yang terjadi apa? Bahkan Paulus dan Barnabas itu sempat berselisih. Dan akhirnya mereka, semula kan bareng-bareng. Akhirnya mereka pisah dalam pelayanan. Gara-gara siapa? Yohanes Markus. Tapi coba lihat. Karena Barnabas berani menerima, berani percaya, maka akhirnya Yohanes Markus yang dulunya pernah gagal ini, akhirnya dia bisa tunjukkan bahwa dia berkontribusi untuk pekerjaan Tuhan. Sampai-sampai Paulus menulis di beberapa suratnya mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Markus. Jadi Paulus ini keras, tapi dia juga orang yang gentle. Dia merasa dia dulu keliru. Makanya di beberapa surat dia mengutip berterima kasih kepada Yohanes Markus ini. Tapi intinya gini, Yohanes Markus bisa menjadi seperti sekarang karena ada sosok Barnabas yang berani menerima dan berani percaya. Dalam membangun relasi saudara-saudara, Anda harus belajar untuk menerima, belajar untuk percaya. Kalau tidak, nggak bisa. Karena manusia punya kelemahan di sana sini. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Contoh satu lagi, sekarang tentang Paulus. Dia menulis kepada Filemon sebuah surat. Dan dia menulis agar, jadi surat Filemon itu isinya cuma satu pasal. Dan isinya cuma ini, dia minta supaya Filemon menerima kembali budaknya yang namanya Onesimus. Saya ceritakan singkat ya. Jadi gini, Filemon itu bos, tuan. Dia punya budak yang namanya Onesimus. Masalahnya Onesimus, budaknya ini ngelakuin banyak kesalahan. Nggak cuma ngelakuin banyak kesalahan yang merugikan, Onesimus bahkan melarikan diri. Jadi ini udah budak
yang nggak bisa diharapin. Udah bikin rugi, melarikan diri. Ini kalau dibilang pelanggaran, pelanggarannya super berat. Singkat cerita, Onesimus ini kan di penjara. Bertemulah Paulus dengan Onesimus di penjara. Dan dibimbing Paulus demikian rupa, dan kemudian Paulus melihat benar-benar si Onesimus ini sudah berubah. Maka Paulus menulis surat kepada Filemon. Isinya seperti ini. Yang pertama, Paulus memberi perintah sebagai bapak rohani, dia kasih perintah kepada Filemon untuk menerima Onesimus. Nggak mudah, saudara. Saya tahu Filemon ini juga dalam posisi yang sulit. Kalau saya jadi Filemon yang memberi perintah itu bapak rohaninya, disuruh apa? Menerima Onesimus. Padahal menurut hukum, ketika ketemu lagi dengan Onesimus, Filemon berhak melakukan semau-maunya terhadap Onesimus. Tapi Paulus berkata, terimalah kembali. Aku lihat dia udah berubah, terima kembali. Dan yang lebih sulit lagi, Filemon disuruh menerima Onesimus. Catat baik-baik, bukan hanya sebagai budak, bukan itu. Paulus bahkan berkata, terimalah dia sebagai saudaramu. Ini lebih berat lagi. Wong menerima jadi budak aja sulit, apalagi Paulus berkata, terima, tapi bukan lagi sebagai hamba, terimalah sebagai saudaramu. Dan saudara-saudara, Filemon bersedia melakukan. Kenapa? Karena di dalam ayat ke-21, Paulus menulis seperti ini. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih dari permintaanku ini akan kau lakukan. Paulus yakin banget ketika dia nulis surat, Filemon pasti melakukan. Kenapa Paulus juga berani minta kepada Filemon? Karena saya beritahu, karena Paulus dan Filemon itu juga punya hubungan yang dekat. Ini memang hubungan spesial antara bapak dan anak rohani. Maka begitu kenalnya Paulus dengan Filemon, maka ketika dia berkata kepada Filemon, Filemon, kamu terima lagi Onesimus. Bukan sebagai hamba, tapi terima kembali dia sebagai saudara. Paulus berkata, aku yakin engkau taat untuk melakukannya. Maka prinsip yang pertama, saudara-saudara, belajarlah untuk menerima dan percaya. Anakmu mungkin pernah gagal. Anakmu pernah mengecewakan. Maka kalau Anda ingin membangun relasi yang sehat dengan anakmu, jangan anakmu gagal, Anda tutup kemungkinan untuk anakmu bisa dipercaya. Kenapa beberapa anak itu sulit untuk maju? Saya kasih contoh. Saya punya teman, anaknya sudah cukup dewasa, lalu kemudian anak ini nggak ahli dalam setir mobil, bawa mobil nggak ahli. Kenapa? Karena orang tuanya nggak percaya kepada anaknya. Dan satu kali benar, ketika anaknya sudah di les, lalu kemudian dia bawa mobilnya, dan ketika dia bawa mobilnya, mobil yang cukup bagus, cukup mewah, dia bawa, mungkin karena kurang ahli, nabraknya penyoknya cukup parah, dan dia cerita ke saya. Itu habisnya puluhan juta. Selalu kata puluhan juta itu diinget-inget, didengung-dengung. Saya lama enggak ketemu. Begitu ketemu ceritanya cuma satu. Anaknya nabrak, rusak puluhan juta. Nah, sekarang saya tanya ke dia, nah, terus anakmu gimana? Ya udah, kalau saya kasih mobil, nanti rusak semuanya. Enggak percaya dengan anaknya kalau anaknya bisa. Maka hanya karena kesalahan itu, sampai sekarang anaknya sangat tidak mandiri soal kemana dia pergi. Padahal punya uang. Kalau pikir saya, seandainya saya, ya belikan mobil yang mungkin lebih ekonomis. Mau jadi mobil perang hancur kanan kiri, nggak apa-apa. Toh itu latihan, betul nggak? Jangan diungkit-ungkit. Nah ini anak ini juga beban mental bawa mobil. Kenapa? Dia selalu ingat. Begitu lihat spion, fotonya papa mamanya gitu. 30 juta. Bagaimana mungkin dia bisa? Saya dalam pelayanan, saudara tahu, gereja kita tidak sempurna. Bisa salah-salah enggak?
WL bisa salah enggak? Bisa blank enggak? Musik bisa salah enggak? Saya belajar gini, yang penting sudah dipersiapkan yang terbaik, perkara nanti di tengah jalan salah, enggak apa-apa. Kasih kepercayaan lagi. Karena saya produk juga pernah gagal. Kesempatan saya main pertama kali. Lalu saudara satu gereja dengan saya, itu saya ngiringi kur di acara Natal, kesempatan pertama saya main piano. Lagunya Seorang Anak Telah Lahir Untuk Kita, itu lagu yang sangat traumatis buat saya. Ya karena ketika saya main lagu itu entah kenapa kacaunya luar biasa. Dan semua pemain paduan suara liatin saya, dan itu piano tunggal, ngiringi paduan suara. Wah, selesai Natal itu rasanya kayak saya down, tidak percaya diri. Tapi bersyukur, saya kembali diberi kesempatan. Makanya belajar, ketika Anda memberi kesempatan, itu pemulihan terbaik yang Anda pernah berikan kepada orang yang pernah gagal. Petrus itu gagalnya berkali-kali. Ngomongnya gede, dia berkata, sekalipun semuanya pergi meninggalkan engkau, aku akan mati bersama dengan engkau. Tapi baru ditanya seorang hamba perempuan, bukankah engkau murid orang itu? Petrus menyangkal, bahkan untuk kali ketiga Petrus bersumpah, aku tidak kenal orang itu, sumpah aku tidak kenal orang itu. Tapi menariknya setelah Petrus menyangkal, itu kan ceritanya sudah tidak ketemu lagi dengan Yesus. Ketemu lagi dengan Yesus kapan? Di Yohanes pasal 21 ketika Yesus menampakkan diri. Dan sengaja Yesus ngajak ngomong one on one, pribadi, lepas pribadi dengan Petrus. Yesus cuma tanya Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, Guru, engkau tahu aku mengasihi engkau. Yesus tanya lagi untuk kedua kalinya, Petrus, anak Simon, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, Guru, engkau tahu aku mengasihi engkau. Untuk ketiga kalinya, Yesus masih mengajukan pertanyaan yang sama, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Maka ayat ini menulis dengan sangat sedih, Petrus menjawab, Guru, engkau tahu aku mengasihi engkau. Dan yang menarik adalah Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Penggembalaan itu tugas yang sangat besar. Tapi Yesus berani kasih kepercayaan kepada Petrus kembali. Menerima Petrus, kasih kepercayaan kepada Petrus. Kalau Anda bangun relasi sekarang, belajarlah untuk menerima satu sama lain. Amin. Siapa pernah dikecewakan pasangan? Terima pasanganmu. Belajar kasih kepercayaan kepada pasanganmu. Jangan diungkit-ungkit terus. Kalau pasanganmu pernah gagal di titik apa, jangan diungkit-ungkit terus. Anakmu pernah gagal di titik apa, jangan ungkit-ungkit terus. Sahabatmu pernah mengecewakanmu di titik apa, jangan ungkit-ungkit terus. Belajar menerima, belajar percaya. Yang kedua, saudara-saudara, prinsip membangun relasi yang sehat. Maka kita belajar dari Yesus apa? Menghargai orang lain seperti Yesus menghargai kita. Ayatnya di mana? Yohanes 4 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Ini ayat yang cukup menarik menurut saya. Ia pun, maksudnya Yesus, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Jadi ceritanya Yesus itu ada di Yudea dan dia pengen pergi ke Galilea. Yudea itu Israel bagian selatan. Jadi bayangkan satu peta, Israel selatan itu Yudea. Dan Yesus dari Yudea pengen ke Galilea. Galilea itu Israel utara. Jadi kalau di peta dari bawah pengen ke atas. Dan ayat ini menulis, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Kenapa? Alkitab kasih keterangan, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Sebetulnya pada waktu itu, budayanya seperti ini, orang Israel kalau dari Yudea mau ke Galilea, mereka tidak akan pernah melintasi daerah Samaria. Buat mereka haram hukumnya melintasi Samaria. Sekalipun mereka harus memutar dengan jarak yang lebih jauh, mereka pilih
memutar dengan jarak yang lebih jauh daripada melintasi Samaria. Kenapa? Buat orang Yahudi, Samaria ini adalah orang-orang pengkhianat. Kenapa bisa demikian? Karena Samaria itu adalah orang Yahudi yang kawin campur dengan penduduk asing, dengan penduduk kafir menurut perspektif mereka. Jadi produk kawin campur ini disingkirkan dari komunitas orang-orang Yahudi. Sampai-sampai mereka nggak mau bersinggungan dengan orang Samaria. Bahkan kalau harus pergi ke satu tempat, penting cari rute yang mana jangan melintasi Samaria. Tapi ayat ini menulis, Yesus malah tidak cuma melintasi, Yesus harus. Saya tanya kepada Anda, kata harus menunjukkan apa? Coba jawab. Harus artinya apa? Tidak bisa tidak. Harus artinya penting, itu harus. Bahkan apapun dilakukan demi harus. Setuju dengan saya? Kalau Anda suka apa contohnya? Misalnya Anda dari Solo ke Semarang. Kuliner Salatiga apa yang Anda suka? Sebutkan. Mumpung saya nanti ada waktu aja Anda. Kuliner Salatiga apa? Babi misalnya, babi kairos, sebut saja demikian. Kalau orang sudah fanatik, maka ketika dia rute dari Solo Semarang, itu sebetulnya kan tidak perlu mampir Salatiga bisa. Tapi kalau orang sudah berkata harus mampir Salatiga, makan di sana, berarti bagi orang itu adalah hal penting. Saya dulu saudara, kalau perjalanan dari Solo ke Jogja, saya sukanya di Klaten itu ada sop. Saya suka banget itu ya. Maka saya biasanya, waktu itu saya sedang servis mobil dan kebetulan istri saya tidak bisa menemani. Saya ditanya istri saya, mau sarapan di rumah atau gimana? Saya menjawab, saya pengen kuliner sekalipun sendiri, itu perjuangan berat loh saudara ya. Kulineran sendiri, tapi buat saya dalam tanda petik harus. Jadilah saya mampir di Klaten, harus makan sop itu, kayak wajib makan sop itu. Celakanya waktu itu kebetulan kok ketemu saudara, ketemu dengan jemaat, ketemu dengan Bu Irma, ketemu dengan Bu Lucy, mereka punya geng, ibu-ibu ini, aduh, sosialita, saya delian, ya, supaya jangan ketemu siapa-siapa, aneh menurut saya aneh gitu ya, saya karena enggak biasa makan sendirian, jadi kalau makan sendirian, saya berharap, moga-moga enggak ketemu ya, kalau ketemu ditanya kan aneh ngapain makan sendirian jauh-jauh gitu. Dan saya pikir wong ini tempatnya juga masuk gang, bagaimana mungkin bisa ketemu. Ketemu malah rombongan saudara. Wah saya sudah dipanggil gitu mau keluar ya gimana gitu ya. Wah malu. Tapi karena sop itu membuat saya harus, ya itu masalahnya. Berarti ada nilai penting. Nah sekarang, kenapa sih Yesus harus? Ada apa di Samaria? Sepenting apa sih sampai Yesus harus? Gitu kan? Semoga analogi saya itu membuat Anda lebih paham memahami ya. Sepenting apa? Pengen ketemu siapa sih sampai Yesus harus? Apakah ketemu tokoh? Apakah ketemu selebritis? Ketemu orang penting, orang kaya di situ sampai Yesus harus? Ternyata enggak. Ini loh yang mau dijumpai Yesus. Yang dijumpai Yesus adalah perempuan Samaria. Pertanyaannya, layak enggak sih perempuan Samaria ini dianggap penting? Bahkan sampai Yesus harus. Layak enggak? Yuk, saya kemukakan beberapa fakta. Yang pertama, orang Samaria itu hasil daripada kawin campur orang Yahudi dan orang-orang penduduk asing. Jadi sebetulnya kalau di mata orang Yahudi ini warga kelas 2. Sudah gitu, fakta yang kedua, perempuan Samaria ini namanya perempuan. Zaman dulu, maaf ya, perempuan itu strata sosialnya di bawah laki-laki. Zaman dulu, zaman sekarang aja masih, apalagi zaman itu. Perempuan dianggap warga kelas 2. Terlebih lagi, poin yang ketiga adalah ia adalah seorang perempuan yang namanya jelek.
perempuan gak benar, perempuan berdosa. Kenapa? Dia sudah punya 5 suami yang sekarang juga bukan suaminya. Pertanyaannya, hanya demi perempuan ini Yesus harus? Maka jawabannya adalah ya. Bahkan demi perempuan, demi warga kelas 2 yaitu orang Samaria, bahkan untuk perempuan yang gak benar, Yesus harus ketemu. Untuk apa? Untuk mengubah, untuk mempertobatkan perempuan ini. Kenapa demikian? Karena bagi Yesus, sekalipun dia perempuan, sekalipun dia orang Samaria, bahkan sekalipun dia perempuan gak benar, bagi Yesus, perempuan ini tetap punya nilai. Itu sebabnya dihargai. Dan singkat cerita, perempuan ini bertobat. Bahkan ketika perempuan ini bertobat, dia ajak sekampung untuk percaya Yesus. Tapi poin yang kita mau pelajari yang kedua, belajar untuk menghargai orang-orang di sekitarmu. Karena orang-orang di sekitarmu punya nilai. Amin, saudara. Saya kasih simulasi ya. Mungkin saudara pernah mendengar simulasi ini, ya, tapi nggak apa-apa. Tetap ini kali pertama saya buat simulasi di gereja. Nah, harapannya saudara selalu ingat, siapa mau uang ini? Yang mau angkat tangan? Imanmu kok tidak gede sama sekali ya? Yang mau uang ini tolong angkat tangan. Yang mantep, ya 1, ya 2, 3. Wah, ibu mau bu? Wah, mau. Sekarang, Bu Tuminah, mau uang ini bu? Oke. Seandainya, uang ini asli bu. Ini asli. Seandainya uang ini, maaf ya, jangan jadi batu sandungan, ini hanya untuk contoh. Uangnya saya remet-remet, saya untel-untel, saya bikin seperti ini. Masih mau enggak bu? Masih mau? Misalnya maaf, jangan jadi batu sandungan, uang ini saya banting, mau enggak? Maaf, uang ini saya injak-injak, mau enggak? Uang ini kotor, mau enggak? Bu, uangnya dados mengeten bu. Tetap mau ya bu? Tetap. Ibu, kenapa ibu mau uangnya sudah kotor, uangnya sudah kumel, kenapa ibu mau? Karena mau udah kumel, mau udah kotor, uang ini laku enggak? Tetap punya nilai enggak? Buat nanti ibu beli di kantin, diterima enggak? Petugas kantin diterima enggak? Diterima. Ibu, kalau nanti uang ini untuk ke apotek beli obat, diterima enggak? Sekalipun uangnya kucel. Kenapa mereka menerima? Karena mau kucel, mau dilipat-lipat, mau modelnya jadi seperti ini, bagaimanapun uang ini punya yang namanya nilai. Monggo bu, maju ke depan bu. Nah. Nanti dipraktekkan ya bu ya, buat beli coba ya, laku atau tidak. Kalau enggak laku bilang ke saya, tak tuker yang lebih banyak ya. Monggo ya. Ya, berharapnya mungkin cek ya. Ya, saudara-saudara, nilai itu bahkan tidak ditentukan oleh seburuk apa kelihatannya dari luar. Yesus mau berkorban untukmu, untukku, karena sekalipun kita manusia berdosa, tetap Tuhan melihat ada nilai. Nilai yang bisa ditebus, nilai yang bahkan dia relakan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Maka hal yang kedua, saya mengajak kita semuanya belajar menghargai setiap orang, karena setiap orang punya nilai. Jemaat, ayo kita latihan ya. Kalau Anda beli bensin di SPBU, setelah petugasnya melayani Anda dengan baik, apa sih beratnya bilang terima kasih?
Anda makan, pramusaji melayani Anda dengan baik. Kenapa sih kita berat untuk bilang terima kasih? Ketika orang-orang yang mungkin selama ini dianggap ini kan orang sederhana, ini kan orang rendahan. Kenapa sih kita pelit untuk menghargai mereka? Kalau Anda ingin membangun relasi, mulailah dengan hargai setiap orang. Amin. Anda mungkin bos di tempat kerja, Anda mungkin posisinya tinggi, tapi belajar hargai orang-orang di sekitarmu karena mereka punya nilai. Jangan mentang-mentang maaf kita bisa menggaji, jangan mentang-mentang maaf bahwa kita bisa membeli mereka bahkan, lalu kita semau-maunya dengan mereka. Orang Kristen tunjukkan kasih, membangun relasi dengan cara menghargai karena mereka punya nilai. Yang ketiga, yang terakhir saya akan selesai di poin ini. Yang ketiga, saudara, kita harus belajar mengampuni orang lain seperti Yesus mengampuni kita. Efesus 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat ini jelas, Kristus telah mengampuni kita, maka kita wajib mengampuni orang yang bersalah dengan kita. Relasi itu berkat, tapi saya juga tahu dalam relasi kita pasti dihadapkan kemungkinan untuk bersinggungan. Dalam sebuah relasi kita bisa mengalami gesekan. Saya pernah khotbahkan kepada saudara, ibarat kita ini berada di dalam satu arena bom bongkar yang sama. Kita berada di satu arena bom bongkar yang sama, pilihannya cuma satu, Anda menyenggol atau Anda kena senggol. Anda mau berada di paling ujung pun itu tidak menjamin Anda tidak disenggol. Berinteraksi, bersosialisasi sebagai makhluk sosial, kita harus siap menghadapi gesekan. Kita harus menghadapi senggolan. Karena itu Yesus sudah mengajar kepada kita semuanya. Prinsipnya apa? Kalau ada orang mungkin gagal melakukan yang baik dalam relasinya, mengecewakan kita misalnya, entah disengaja, entah tidak disengaja, belajarlah punya kasih untuk mengampuni. Amin. Untuk menerima. Kita tidak sempurna kok. Pasanganmu bisa melukai engkau. Tapi hari ini kalau Anda ingin membangun relasi yang sehat dengan pasanganmu, terima pasanganmu. Percaya dengan pasanganmu, hargai pasanganmu, dan ampuni pasanganmu. Amin, saudara. Anakmu bisa salah, maka belajar terima, belajar percaya, dan belajar untuk mengampuni anak-anakmu. Orang tuamu bisa salah, anak muda, dan belajarlah ampuni orang tuamu. Sahabatmu bisa lakuin sesuatu yang mengecewakanmu, belajar ampuni dia. Pemimpin rohanimu bisa salah. Saya, Pak Andi, bisa lakukan hal yang salah kepada saudara. Belajar untuk mengampuni. Saya pun juga belajar mengampuni satu sama lain. Saya tahu saudara di dalam kepanitiaan gereja misalnya, orang-orang dalam kepanitiaan biasanya adalah orang-orang yang aktif di gereja. Orang-orang yang secara rohani sudah dewasa. Tapi saya tanya kepada Anda sejujurnya, misalnya kemarin acara Natal, bisa berselisih paham enggak? Bisa. Yang satu minta ini, yang satu minta itu, terjadi perbedaan, bisa enggak? Bisa. Bahkan hanya soal dress code, yang satu pilih batik, yang satu pilih blazer atau jas, itu bisa. Tapi belajar di sini dewasa untuk kita menerima satu sama lain, mengampuni satu sama lain. Ada satu ilustrasi yang cukup menarik. Sebuah quotation berkata seperti ini, pengampunan itu seperti mawar yang memancarkan keharuman bagi orang yang menginjaknya. Bunga mawar mau diinjak berkali-kali sekalipun, justru mawar itu tetap memancarkan keharuman. Mawar itu tidak akan lihat
Kalau diperlakukan dengan baik, barulah mawar itu mengeluarkan keharuman. Lalu ketika diinjak-injak, mawar itu baunya jadi bau bunga bangkai. Enggak, saudara. Enggak seperti itu, mawar is mawar. Maka ketika dia bahkan diinjak, dia tetap memancarkan keharuman. Contoh di dalam Alkitab itu adalah Esau. Kenapa saya sengaja cari contoh yang ekstrim? Karena bukankah kita kenal tokoh Esau itu siapa? Esau itu kalau sepintas lalu kita mengingat ini tokoh yang berangasan, ini tokoh yang galak, ini orang yang bodoh, ini orang yang sulit, punya nafsu yang rendah sehingga tega menjual hak kesulungan demi sepiring kacang merah. Tapi saya justru ambil contoh ini untuk menunjukkan kepada Anda bahwa kalau Esau bisa, Anda juga bisa. Amin. Ceritanya Anda tahu bahwa Yakub menipu ayahnya, dia merebut hak kesulungan daripada si Esau. Hak kesulungan direbut dengan cara dia menjual sepiring kacang merah. Tapi enggak cuma itu, yang kedua, berkat sebagai anak sulung, dia curi juga dengan cara dia menyamar sebagai Esau. Dan benar ketika Esau pulang dari berburu, dia sudah mengolah makanan, dia berikan kepada Ishak ayahnya. Ishak ayahnya kaget, loh bukankah tadi aku sudah memberkati engkau? Esau sadar bahwa Yakub adiknya sudah menipu ayahnya, pura-pura menjadi dirinya dan merebut berkat kesulungan itu. Esau menjadi marah. Bahkan Alkitab menulis Esau hendak membunuh Yakub adiknya karena tinggal tunggu waktu. Alkitab menulis tunggu hari perkabungan ayahnya tiba. Maksudnya gini, tunggu Ishak mati dulu, ayahnya mati kan sudah tua, baru dia bunuh Yakub. Masalahnya adalah ayahnya tidak mati-mati. Bahkan di ibadah beberapa waktu yang lalu saya sempat bagikan kepada Anda, akhirnya Ishak itu matinya panjang jauh lama setelah itu. Nah, saudara-saudara, setelah Yakub melarikan diri, maka ceritanya adalah Yakub sudah berkeluarga, Yakub sudah punya anak, anaknya sudah gede-gede, maka Yakub mengambil keputusan mau pulang kembali ke negerinya. Cuma masalahnya Yakub tahu kalau ketemu dengan Esau, kakaknya, kalau Esau masih marah, maka dia bisa dibantai, dibunuh habis oleh kakaknya. Karena ketika Yakub melarikan diri, Esau itu niatnya cuma satu, membunuh dia. Makanya ketika Yakub dalam perjalanan, betapa takutnya Yakub, betapa dia bergumul soal hal ini. Awalnya Yakub sudah merancang, anak-anaknya suruh di depan, istrinya suruh di depan, dia sendiri di belakang. Gitu kan ceritanya. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia diberikan keberanian, maka Yakub dia berada di depan, ketemu dengan Esau. Nah, sekarang lihat ayat ini. Ketika Yakub bertemu dengan Esau, apa yang terjadi? Ayat 4 dari Kejadian 33. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciuminya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Yang menarik adalah yang pertama kali lari bukan Yakub, karena Yakub takut. Yang pertama kali lari adalah Esau. Respon yang Yakub tidak pernah sangka. Sebab Esau justru pertama kali lari, pertama kali memeluk, pertama kali mendekap, pertama kali mencium. Dan mereka bertangis-tangisan. Saya kasih contoh yang ekstrim untuk menunjukkan kepada Anda. Kalau Esau yang sepertinya tidak mungkin berubah saja, bisa berubah dan bisa mengampuni. Apalagi kita di dalam Tuhan. Seberat apapun, sesakit apapun, lukanya sedalam apapun. Hari ini saya mengajak Anda semuanya untuk Anda belajar melepaskan pengampunan. Kalau Anda ingin punya relasi yang sehat, jangan punya musuh. Bagaimana supaya kita tidak punya musuh? Ampuni, lakukan rekonsiliasi. Hari ini Ibu Bapak Saudara ada 3 hal praktis belajar dari Yesus.
Yesus menerimamu apa adanya. Yesus berani percaya kepadamu. Maka kita perlu untuk menerima orang lain dan percaya kepada orang itu. Kalau Yesus mau menghargaimu, menganggapmu penting, ayo belajar menghargai orang lain, menganggap orang lain itu juga penting. Kalau Yesus mengampunimu, ayo ampuni orang lain yang juga bersalah dengan kita. Doa saya, relasi kita menjadi relasi yang sehat. Amin. Suami istri punya relasi yang sehat. Orang tua, anak, mertua, menantu, satu keluarga punya relasi yang sehat. Dalam persahabatan punya relasi yang sehat. Dalam berjemaat punya relasi yang sehat. Dalam pelayanan punya relasi yang sehat. Sehingga kita bisa menikmati berkat dalam relasi. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.